Gadis tunawicara berusia 16 tahun di Serang, Banten diperkosa tetangganya yang merupakan kakek berusia 67 tahun. Perbuatan tersebut terungkap saat paman korban curiga melihat perubahan tubuh keponakannya dan saat diperiksa korban sudah hamil 6 bulan. Kakek 67 tahun warga Serang, Banten ini akan menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Pasalnya MS melakukan tindakan asusila terhadap tetangganya yang masih berusia 16 tahun. Korban yang merupakan penyandang tunawicara menyimpan rahasia kelam dari keluarganya selama berbulan-bulan. Kekerasan seksual terhadap korban terkuak saat paman korban curiga dengan perubahan fisik keponakannya. Untuk membuktikannya, korban dibawa ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika korban tengah hamil 6 bulan. Mengetahui kenyataan tersebut, paman korban membujuk keponakannya untuk bercerita peristiwa yang dialaminya. Korban pun mengungkapkan jika dirinya dipaksa memenuhi hasrat seksual kakek MS dengan imbalan uang Rp15.000 hingga Rp100.000. Perbuatan tersebut pertama kali terjadi di kandang kambing. Pelaku kemudian dilaporkan ke Polres Serang dan kemudian diciduk. Antara 15.000 sampai 100.000, karena memang korban sendiri juga sering main ke pekarangan rumah tersangka. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kekerasan seksual pada anak bisa dicegah dengan kepedulian orang-orang terdekat. Perubahan perilaku bisa menjadi indikasi awal korban pelecehan seksual agar bisa segera ditangani. Berdalih kesepian hidup seorang diri, seorang kakek di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran mencabuli anak tetangga yang masih berusia 6 tahun. Pelaku mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban saat beraksi. Seorang kakek berinisial HD 65 tahun di Teluk Betung, Bandar Lampung, diamankan petugas unit reskrim Polres Teluk Betung Selatan lantaran mencabuli anak tetangganya sendiri yang masih berumur 6 tahun. Pelaku mengaku kesepian hidup seorang diri sejak ditinggal istrinya meninggal dunia 3 tahun silam, sehingga tega mencabuli korban. Aksi pencabulan terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan cabul pelaku kepada orang tuanya. Korban mengaku telah dicabuli sebanyak 2 kali di rumah pelaku. Awalnya pelaku meminta korban membeli rokok di warung tak jauh dari rumahnya. Saat kembali dari warung, korban justru dibawa masuk oleh pelaku ke dalam rumahnya dan langsung dicabuli. Pelaku memberikan uang sebesar Rp4.000 kepada korban serta mengancam korban agar korban mau menuruti kemauannya. Menurut kepolisian, kasus ini masih dalam penyelidikan dari saksi-saksi dan barang bukti yang diamankan polisi. Diduga pencabulan, tapi saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kami jadi masih belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas, karena sementara kita masih melakukan penyidikan juga yang lain. Kalau terjadi laporan itu betul, tapi untuk sementara ini kami mohon maaf belum bisa memberikan yang secara mendekat karena kami masih dalam tahap penguatan daripada saksi dan bukti. Jika nanti terbukti pelaku mencabuli korban, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang kakek 65 tahun pengurus musola juga mencabuli belasan anak perempuan yang masih di bawah umur. Para korban dirayu dan diiming-imingi uang Rp20.000 agar mau mengikuti kemauannya. Kakek usia 65 tahun ini digelandang Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia ini mencabuli korbannya di sebuah rumah ibadah tempatnya bekerja. Dan aksi bejat terbongkar setelah ada warga yang mendapati rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Pelaku mengaku tidak dapat menahan birahi lantaran istrinya yang juga sudah berusia lanjut tidak bisa melayani lagi. Pelaku merayu dan mengimingi para korban dengan uang Rp10 hingga Rp20.000 agar mau mengikuti keinginannya. Bersangkutan karena sudah tidak melakukan hubungan intim lagi dengan istrinya karena istrinya sudah kurang lebih berumur 65 tahun dan sudah menopause, sehingga
tersangka ini melakukan perbuatan cabul ini. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban saat dicabuli pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek cabul ini akan menghabiskan hari tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merusak rumah seorang lansia yang mencabuli belasan anak perempuan. Saat ini rumah pelaku sudah digarisi polisi untuk menghindari amarah warga. Pihak kelurahan mencatat ada 16 anak menjadi korban, namun yang melapor baru 4 orang. Para korban kini mendapat pendampingan di rumah aman untuk memulihkan trauma. Maka sudah kesini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didampingi oleh Pak RT saya. Bu, dari data yang ada, Bu, ada berapa jumlah yang korban ini benar remaja? Menurut informasi 16. 16, ya? Semuanya warga di sini, Bu, atau gimana? Semua warga Pampang. Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setelah rekaman CCTV aksi pelaku tersebar di media sosial. Mirisnya, perbuatan bejat ini terjadi di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman. Nasib tragis juga menimpa 2 bocah perempuan di Padang, Sumatera Barat. Korban dicabuli secara bergantian oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Para pelaku merupakan kakek, paman, dan kakaknya. Dari hasil penyelidikan, pelaku bertambah, yakni seorang teman pelaku dan tetangga korban. Sejumlah orang di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli 2 anak perempuan di bawah umur. Mereka diamankan polisi di tempat berbeda. Mirisnya, mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, kakak, dan paman korban. Terkuaknya kasus pencabulan terhadap 2 anak perempuan usia 5 dan 7 tahun di Padang setelah korban menceritakan perbuatan tak terpuji pelaku kepada tetangganya. Korban takut pada kakek, paman, dan kakaknya di rumah karena mereka berbuat jahat. Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga korban melapor kepada ketua RT setempat. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang dilaporkan kepada ibu korban tidak mengindahkan. Tetangga membawa korban ke Polresta Padang membuat laporan terkait dugaan kasus pencabulan. Selain keluarga, ada 2 terduga pelaku pencabulan, yakni teman paman korban dan tetangga korban. Polisi memburu keduanya yang diduga kabur keluar kota. Sementara pemulihan trauma korban sedang ditangani. Keterangan juga saksi yang mengatakan ada yang melihat pelaku ini, kakek, pamannya, dan abangnya ini melakukan tindakan asusila terhadap kedua korban ini. Kedua anak ini kami berkoordinasi dengan psikolog, kemudian juga dengan dinas sosial untuk memulihkan trauma dari kedua anak ini. Warga sempat menggeruduk rumah yang dihuni pelaku pencabulan 2 bocah perempuan di Padang. Warga menyegel rumah yang ditempati para pelaku yang juga keluarga dekat korban. Warga meminta rumah dikosongkan dan berharap keluarga pelaku tidak tinggal di wilayah mereka. Gadis 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah juga ditimpa nasib tragis pemirsa. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah. WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Baturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya.
Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Jadi pikirannya dengar, ini ada kemasukan setan. Kemasukan setan kali 3 tahun, Pak. Wis ping pira jenengan, Pak? Wis ping pira? Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena sudah tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, sungguh tragis nasib seorang anak SMK di Batam, Kepulauan Riau. Korban dijadikan budak nafsu ayah kandungnya dalam beberapa bulan terakhir. Korban tidak mampu menolak syahwat ayahnya karena kerap disiksa jika menolak. ES menjadi tahanan di Mapolsek Sekupang Batam, Kepulauan Riau. Pria 40 tahun ini ditangkap polisi karena memperkosa anak kandungnya yang baru duduk di bangku SMK dalam waktu beberapa bulan terakhir. Kasus kekerasan seksual ini terkuak setelah pelaku melaporkan anaknya ke Mapolsek Sekupang karena beberapa hari tak kunjung pulang. Polisi kemudian mencari dan mendapati korban bersembunyi di rumah temannya dalam kondisi kebingungan. Korban mengaku takut pulang ke rumah karena ulah ayah kandungnya. Di kantor polisi, korban menceritakan kekerasan seksual yang menimpanya, termasuk kekerasan fisik yang diderita bila ia menolak. Lalu di Polsek anak ini kita nasihati, kita berikan arahan supaya berbakti pada orang tua. Kenapa orang tua dibuat repot? Ternyata di balik nasihat kita, akhirnya anak-anak ini curhat secara pribadi kepada kita bahwa mereka tidak tahan di rumah itu karena diperlakukan secara tidak wajar oleh ayahnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara korban mendapat pendampingan unit perlindungan perempuan dan anak karena ibu korban sudah 2 tahun tak bisa pulang ke tanah air setelah menjadi pekerja migran di Malaysia dan terdampak COVID-19. Gara-gara anak mantu kalah berjudi antar besan duel maut. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.